rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Shalom semuanya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing dari apa yang saya dapatkan dari persekutuan dengan Tuhan dan juga dari perenungan firman-Nya. Jadi ketika tadi pagi, tepatnya subuh, pada saat awal pertama saya memulai persekutuan saya dengan Tuhan gitu ya, saya berdiam diri dan saya renungkan bagaimana orang-orang yang awalnya mengikut Tuhan itu bersemangat, tetapi pada akhirnya kandas di tengah jalan gitu ya. Memang
firman yang berbeda tentang penabur. Yesus juga sudah sampaikan tentang hal ini, nubuatkan tentang hal ini gitu ya. Saya pun sudah sering bagikan kepada kita perumpamaan Yesus dalam hal menabur benih ya. Ada yang ditabur di tanah yang tipis, tanah yang berbatu-batu, dan juga tanah yang subur gitu ya. Nah, salah satu daripada peruntukan dari perumpamaan itu adalah bagaimana ketika seseorang awalnya mengikut Tuhan dengan segera bersemangat, tetapi ketika himpitan kehidupan menerpa dia, kesulitan hidup, kesukaran hidup, persoalan hidup, akhirnya kandaslah semangatnya dalam Tuhan, hilanglah pengharapannya, meninggalkan imannya gitu ya. Nah, tidak hanya satu kebenaran firman Tuhan yang menyoroti tentang perilaku ini gitu ya. Jadi ketika saya duduk pagi hari, saya merenungkan firman, saya belajar untuk berdiam diri, mendengarkan Roh Kudus untuk mengajar di dalam hati saya gitu ya. Muncul ayat ini. Jadi kita ya, kalau kita sungguh mau bergaul dengan firman Tuhan, belajar, memperhatikan setiap pesannya, nanti pada waktu yang tepat sesuai dengan kebutuhan, Roh Kudus akan ingatkan itu. Itu yang terjadi, yang saya saksikan dalam kehidupan saya. Kita baca di Lukas 14 ayat 20. Jadi kalau kita kalau nanti para sahabat dan juga saudara siapapun yang mendengarkan video ini lihat di Alkitab, maka judul perikop ini adalah berbicara tentang harga dalam mengikut Tuhan. Yesus berkata seperti ini. Pada suatu kali banyak ya, saya baca dulu ayat 25. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku," ya ini kata Yesus, "dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Ayat 27, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Ayat 28, "Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang ini mulai mendirikannya, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya." Ya, di terjemahan sederhana Indonesia 3 dikatakan lebih ya sederhana gitu ya. "Keputusanmu untuk mengikut aku," langsung ke 28, "karena ini sorotannya dapat digambarkan seperti ini. Kalau kamu berencana membangun sebuah menara, pastilah lebih dahulu menghitung biayanya, supaya kamu tahu apakah dananya itu cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Jangan sampai kamu hanya bisa membangun fondasinya, lalu tidak mampu menyelesaikannya. Karena setiap orang yang melihatnya nanti akan mengejekmu. Orang ini mulai membangun, tetapi tidak sanggup menyelesaikannya." Itu yang terjadi dengan salah satu kelompok orang yang pernah menerima firman, pernah diterangi hatinya, pernah mengambil
katakanlah komitmen untuk mengikut Tuhan, mau sungguh-sungguh mau bertobat, tetapi tidak sungguh-sungguh menyadari harga yang harus dibayar dalam perjalanannya mengikut Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata kita harus memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut Tuhan setiap hari. Apapun harganya, kita harus membayarnya setiap hari supaya kita sampai menyelesaikan pertandingan iman itu. Diibaratkan seperti membangun menara, ya, diletakkan pondasinya, tapi tidak sanggup untuk menyelesaikannya. Dari awal pelayanan ini, dari tahun 2017, banyak orang yang berkomitmen untuk baca firman, katanya udah diberkati, bertumbuh di sini, tetapi banyak dan lebih banyak jumlahnya daripada yang setia sekarang yang undur, ya. Dan itu terjadi bahkan ketika Yesus ada di bumi ini. Ketika ada sekelompok orang yang berkata, oh perkataannya keras, siapakah yang sanggup mengikuti dia? Banyak sekali yang undur. Tetapi murid sejati yang mengerti tentang harga dan mengikut Tuhan, itulah yang bertahan. Dan pesan ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru buat kita, tetapi ini adalah kemudian penegasan, berarti ini perlu. Kalau sesuatu Tuhan taruh di dalam hati saya untuk diulangi, untuk ditegaskan, untuk diperdalam, itu menjadi sesuatu yang perlu untuk kita perhatikan. Ya, sebentar lagi itu nggak kerasa ya. Kita ini udah berada di pertengahan tahun 2023, itu nggak kerasa. Nanti udah 3 bulan lagi aja. Udah terasa suasana Natal dan mengakhiri tahun, dan kita sudah berada di 4 tahun masa sukar, walaupun bukan tribulasi yang digambarkan dalam kitab Wahyu gitu ya. Dan seperti yang sudah pernah saya katakan, kehidupan tidak akan pernah, yang saya rasa ini boleh diuji dan ke depan tidak akan pernah kembali normal seperti zaman-zaman kita dulu, segala sesuatu menjadi mudah gitu ya. Keadaan semakin susah, dan itu juga firman Tuhan sudah katakan. Dan ini adalah arena yang saya sudah juga ulang-ulang, arena yang terbaik, arena yang sempurna untuk melihat siapakah yang sungguh-sungguh memperkirakan harga dalam mengikut Tuhan. Hanya orang yang betul-betul saya pakai perumpamaan Yesus ini, hanya orang yang betul-betul menyadari harga dalam mengikut Tuhan, yang memperkirakan biaya dalam mengikut Tuhan, itu yang akan bertahan. Yang benar-benar bukan sekedar emosional dalam mengikut Tuhan. Dan satu yang saya dapatkan adalah yang benar-benar murni, tulus, jujur dalam mengikut Tuhan. Yang betul-betul menghargai setiap firman itu sebagai barang yang kudus, menyimpannya, memperhatikannya, dan menghidupinya, itu yang akan bertahan. Dan saya bersyukur sampai hari ini saya bertahan. Itu karena kekuatan Roh Kudus tentunya iya, tetapi awal mulanya kan karena ada respons kita dan ketetapan hati kita untuk terus maju. Dan kita terus diproses. Nanti dan dalam perjalanannya ke depan, setiap kita akan menyaksikan di antara kita, loh kok ini gugur ya, kok ini tumbang ya, kita nggak pernah pikirkan. Dan fakta yang kita nanti akan saksikan menjadi peneguhan bahwa orang ini tidak memperkirakan dari awal harga dalam mengikut Tuhan. Ngomong ini sih sebetulnya itu betul-betul melukai hati saya gitu ya, karena saya sangat menghendaki setiap kita bisa setia, kita bisa bertahan, tetapi kan keputusan itu ada di dalam setiap kita. Kalau saya yang menentukan, saya akan pertahankan setiap orang untuk setia, untuk tetap bertahan dalam pertandingan iman, untuk terus membangun kekristenannya. Tapi setiap keputusan itu ada di dalam diri kita masing-masing. Prihatin sih, hati saya itu menangis gitu. Kenapa kok kemudian selama ini dia membangunnya ternyata nggak benar, ternyata nggak penuh dengan perkiraan, nggak benar-benar memperkirakan biayanya.
Saya tahu harga dalam mengikut Tuhan. Bagaimana saya harus mendisiplinkan kerohanian saya. Saya kayak tadi pagi gitu ya. Karena saya berusaha untuk tidak tidur siang, sekalipun dengan kesibukan yang bertambah. Karena saya mau ya, saya pengen tidur cepat gitu. Karena itu juga untuk kesehatan juga. Kalau begadang itu berat badan juga bertambah gitu ya, dan tidak menyehatkan. Nah, jadi saya lebih baik bayar harga untuk nggak tidur siang, supaya benar-benar capek malamnya itu bisa tidur. Kayak tadi malam saya tidur dulu 2 jam baru doa dalam keadaan yang bugar gitu ya. Nah, tapi rasa-rasa capeknya itu juga berasa. Nah, bagaimana saya terus membayar harga untuk tetap cari Tuhan di waktu subuh ya, kemudian juga bangun seperti yang saya katakan berbahasa roh. Dan hari ini sebuah rekor baru gitu ya, karena saya udah berkomitmen 1 jam berdoa berbahasa roh. Ternyata nggak kerasa udah mampu 1,5 jam di pagi kedua. Kemudian tadi malam juga berdoa dalam keadaan capek pun, malamnya itu saya tetap mulai habis bangun dari tempat tidur, saya udah mulai baring di tempat tidur untuk memulihkan tenaga. Mulut saya udah terus berbahasa roh, dan selesai saya mandi malam, kemudian bahasa roh, kemudian doa dari tempat tidur, lanjut saya akhiri di ruang doa gitu. Itu juga 2 jam dalam keadaan capek. Dan saya katakan pada Tuhan, justru ya, memang kekuatan kita itu bukan kekuatannya sepenuhnya di manusia fisik gitu ya, kecuali selalu saya katakan ada memang persoalan medis. Tapi kalau cuma capek, akhirnya kita datang berdoa kepada Tuhan, kekuatan kita kemudian dipulihkan, disegarkan kembali. Dan justru saya bugar kembali di ruang doa. Bayar harga untuk tetap melakukan persekutuan dengan Tuhan, untuk baca firman, untuk mau diubahkan, berpuasa gitu ya, betul-betul fokus sama Tuhan. Itu tidak mudah harganya. Hanya orang yang benar-benar punya tekad yang kuat yang bisa bertahan dengan ini. Makanya ketika Bu Rani mendapatkan dilihatnya saya terang gitu ya dalam penglihatan ini, saya juga mau katakan pada kita, saya tidak mau mengartikan itu berlebihan dalam artian bahwa sepertinya saya sosok yang paling wow gitu ya, diperlihatkan terang gitu ya. Saya hanya mau interpretasikan ya, mengartikan itu sebagai lilin-lilin yang menyala terang, semangat yang menyala-nyala, kerohanian yang menyala lewat persekutuan itu. Ya, itu mungkin yang dilihat dalam penglihatan manusia rohani. Nah, itu yang selalu saya pertahankan, dan saya mau ketika Tuhan lihat dari surga, saya didapati tetap seperti gadis bijaksana yang tetap mempertahankan pelita. Butuh harga untuk mempertahankan ini. Karena di antara kita, di antara setiap kawanan, entah di berbagai komunitas, gereja, atau golongan Kristen, akan ditemukan gadis bijaksana dan juga gadis yang bodoh. Dan untuk menjadi gadis bijaksana itu perlu memiliki perkiraan dalam memperkirakan persediaan minyak. Dan saya tahu kelompok studi itu ada di TRC. Tapi ada juga gadis bijaksana, gadis bodoh di antara gadis bijaksana. Harus perkirakan sampai pada tujuan. Di waktu yang lalu kan saya sudah pernah katakan, dulu saya berasa muda, walaupun memang sampai sekarang juga orang selalu menebaknya 10 tahun, 15 tahun lebih muda dari umur saya. Tapi saya sudah mulai katakan, saya ini udah tua. Supaya apa? Supaya selalu mengingatkan diri saya, 15 tahun, 20 tahun kalau Tuhan memberikan saya waktu, apalagi kalau Tuhan datang lebih awal, itu bukanlah waktu yang panjang. Saya mau melakukannya lebih sungguh lagi, supaya saya didapati tidak bercacat. Dan lewat perenungan ini, ya, supaya menjadi peringatan kepada kita
bagaimana dirimu membangun dalam ikut Tuhan. Sebab ini berbicara tentang harga, tentang Tuhan. Ketika ada tekanan dari orang-orang terdekat, ketika ada persoalan kehidupan, ketika segala sesuatu tidak berjalan seperti yang kita inginkan, sepertinya doa-doa kita nggak dijawab, ada tekanan dari keluarga mungkin. Mampukah dirimu untuk bertahan? Sebab hanya orang-orang inilah yang betul-betul murni dalam ikut Tuhan, yang sungguh-sungguh memperkirakan dalam ikut Tuhan. Lewat keadaan sekarang, itu adalah arena, kembali saya katakan, yang terbaik untuk Tuhan, untuk melihat siapakah di antara kita yang murni dalam ikut Tuhan, siapakah di antara kita yang betul-betul memperkirakan harga dalam menyelesaikan pertandingan dalam ikut Tuhan. Dan saya tangkap ini. Kiranya setiap kita menangkap itu dan tetap bertahan. Di Wahyu Tuhan katakan tetap setia, sebab hanya yang setia yang tetap menjaga apinya yang layak untuk dijadikan mempelai oleh Kristus. Ya, itu yang saya mau sampaikan kepada kita, dan teruslah membangun persekutuan dengan Tuhan. Jangan rutinitas. Mengikut Tuhan itu sebuah kehidupan. Mengikut Tuhan itu sebagai sebuah kehidupan. Ada kesaksian tentang Tuhan, ada mendengarkan suara Tuhan di dalam batin kita. Kalau ini nggak terjadi, kehidupan mengikut Tuhan itu hambar, maka tidak heran menjadi mundur, gersang, nggak ada kehidupan. Nah, itu yang harus terus dibangun. Ya, itu yang kalau saya hanya pergi dapatkan ketika Bu Rani bagikan itu, juga Bu Rini, saya hanya katakan, karena saya terus menyempurnakan kehidupan saya, kesucian saya, kekudusan saya, kehidupan benar, kehidupan berkenan. Saya rindukan Tuhan, saya rindukan yang seperti itu, karena saya tahu saya ini bukan orang dunia, saya ini warga kerajaan surga. Tetapi yang paling menonjol yang saya pahami adalah itu, bagaimana saya menjaga api itu, menjaga pelita di dalam diri saya tetap menyala, dan Tuhan mau lihat itu di dalam hati setiap kita, ya. Dan juga tentang kemarin saya bagikan yang dibagi oleh Bu Rini lagi tentang lihat jiwa-jiwa di atmosfer pada terlepas. Itu karena apa? Saya praktekkan. Saya tahu selalu, dan sering saya katakan, terima kasih untuk kuasa namamu, terima kasih untuk kuasa darahmu, terima kasih untuk kuasa Roh Kudus yang ada diam di dalam aku. Tugasku adalah memperkatakan, dan bagian Tuhan adalah untuk melaksanakan firman-Nya. Aku lepaskan jiwa-jiwa, saya selalu perkatakan itu, jiwa-jiwa di kota ini kepunyaan Tuhan, jiwa-jiwa di kota ini adalah sudah ditebus oleh Tuhan. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta segala yang ada di dalamnya. Kota ini adalah kepunyaan Tuhan. Bahkan harta benda di kota ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu akan dilaksanakan oleh firman Tuhan. Itu yang dilihat di penglihatan. Dan saya mau MTRC itu luar biasa. Makanya menjadi pasukan untuk berdoa untuk kegerakan Tuhan yang ada di kota ini, ya. Nanti by proses kalian akan lihat siapa yang di antara kalian yang betul-betul bukan cuma bertumbuh, ya, bertekad, yang mampu menyelesaikan pertandingan iman, dan itu adalah orang-orang yang terbaik, ya. Lalu saya juga bagikan kemarin, ya, ketika saya bagikan sesuatu di pendoa syafaat gitu, ya, Bu Rani berkata, iya, saya rasa ketika nanti lewat anak-anak ini, nanti itu akan masuk ke orang tuanya. Kenapa saya langsung respon dengan stiker yang seperti itu gitu, ya, bukan cuma respons biasa, karena kena di hati saya, karena di hati saya rasa nanti lewat anak-anak ini, karena mereka juga berbicara kepada orang tua mereka apa yang saya bagikan, dan saya betul-betul memiliki hati kepada mereka. Dan kemarin ketika mau jemput anaknya, saya sudah mulai berbicara, punya kesempatan, yaitu saya percaya bukan kebetulan, kepada 2 ibu, ya, dari anak-anak itu. Saya mulai ngobrol-ngobrol, dan dengan tanpa direncanakan, dengan spontan saya mulai berbicara kepada kedua ibu ini. Dan saya katakan gini, bukan soal kemudian
berada di harismatik gitu ya, dari dulu gereja mungkin tradisional, sekarang di harismatik udah memberikan perpuluhan dan tepuk tangan, bahkan malah mengalami kepenuhan Roh Kudus misalnya, tapi ada sebuah hidup yang diubahkan. Kenapa saya masih tetap ingin memberitakan kebenaran kepada mereka? Karena masih ada hal yang diubahkan di dalam diri mereka sampai harus terjadi perubahan karakter. Saya bukan membanggakan orang-orang yang ada di MTRC kebanyakan ya. Kalau orang-orang di MTRC yang memang memiliki kerendahan hati untuk saya tuntut, apalagi yang mesti dibenerin. Mereka udah mandiri dalam berdoa gitu ya. Mereka sudah memiliki jam-jam doa yang teratur, mereka sudah bersekutu sama Tuhan, mereka udah melayani, ada yang di sosial media, mereka bahkan udah berpuasa, udah ikutin tuntunan doa untuk mendoakan orang-orang yang dikasihi untuk kota. Apalagi walaupun kita terus akan sempurnakan, tapi kalau di-compare dengan orang-orang yang ke orang Kristen kebanyakan sekalipun di harismatik ya, ketika saya berkata tentang bagaimana tentang Tuhan, berbicara tentang neraka, juga saya katakan kekudusan hidup gitu ya, kita bisa berkata-kata di gereja memuji Tuhan, tapi kita masih tetap ngomong kebun binatang, berkata kasar. Tahu kan kalau orang dikatakan masih hidup dalam dosa gitu ya, dikatakan seperti itu, beda kan bisa tahu ekspresi orang yang kalau amen, yang berapi-api, yang sudah menghidupinya, dengan yang tertuduh, kelihatan kan dari wajahnya. Nah itu kenapa saya tetap masih ingin memberitakan kebenaran kepada orang-orang gitu ya. Saya prihatin dengan kekristenan yang merasa bahwa udah masuk gereja otomatis selamat. Saya berbicara tentang apa yang Yesus katakan, bahwa bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan, tapi yang hidup dalam kehendaknya gitu. Mereka mulai tercengang gitu, dan saya percaya lebih daripada menjangkau anak-anak, saya akan melihat pekerjaan Tuhan untuk memperbaiki kekristenan yang salah, merasa aman kalau udah di harismatik. Enggak seperti itu. Harus ngerti jalannya itu susah. Seperti yang saya bagikan di awal, ada harga dalam mengikut Tuhan. Dan itu menjadi tanggung jawab kita untuk berdoa untuk kota ini. Sampai ya seperti yang ada dalam gambaran saya, ada ketaatan, ada hidup yang diubahkan, ada kemandirian. Jadi kalau saya tanya kayak anak-anak itu ya, di rumah papa mamanya baca firman nggak setiap hari? Enggak. Ada doa dalam keluarga enggak. Ya sama berarti, sama. Cuman dulu mungkin di gereja sebelumnya nggak tepuk tangan, sekarang tepuk tangan. Hanya mungkin ya itu yang selalu saya katakan, fakta itu yang selalu saya katakan. Tapi hidup yang diubahkan belum, yang menghadirkan Yesus di dalam kehidupan, di dalam rumah tangga itu belum, hidup yang diubahkan belum ada. Dan saya katakan dosa, jangankan dengan kita sebut dosa-dosa lain seperti percabulan, perzinahan, perdukunan, keserakahan dan lain sebagainya. Dengan perkataan juga firman Tuhan sudah katakan, dengan perkataan sesuai dengan perkataanmu engkau akan dibenarkan atau dihukum. Itu pun sudah cukup menjerat kita. Dan saya berapi-api untuk katakan itu kepada kedua ibu-ibu itu. Dan tahu kan mereka bengong seperti sesuatu yang baru. Saya bilang harus hidup dalam baca firman. Saya katakan pada mereka harus baca firman setiap hari. Itu adalah sesuatu yang tidak ditekankan walaupun mereka di harismatik. Dan itu selalu saya katakan seperti tempoh hari, saya ada di sini bukan menjadi sama seperti mereka. Saya sudah katakan dan berulang-ulang, kalau buat tinggal, ada banyak kota di bangsa ini untuk tinggal nyaman, lebih enak di Jawa atau bahkan pulang kampung. Kalau soal pelayanan, di Jawa ada banyak gereja-gereja. Saya bilang kepada mereka itu, tapi ini soal merespons hati Tuhan, dan Tuhan mau. Bukan sekedar kemudian sekarang udah harismatik, bukan seperti itu, tetapi sampai ada sebuah perubahan karakter. Modelnya adalah seperti MTRC yang sekarang ya saya tuntut, punya kemandirian terhadap pembacaan firman, hidup dalam pembacaan firman, hidup dalam ketaatan, kesucian, memiliki persekutuan dengan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, untuk berdoa bagi orang-orang kudus, berdoa untuk lingkungannya, berdoa untuk bangsa, hidup dalam lebih daripada itu, menjadi gadis bijaksana, tetap mengobarkan rohnya, tetap memiliki kasih kepada Tuhan. Yang saya lihat kan enggak, rohnya itu mati, padam, enggak ada nyala api. Dan Tuhan belum cukup puas dengan kekristenan
walaupun mereka harus mati. Dan saya tahu ini daripada Tuhan. Ini ada sesuatu yang beda yang membuat saya tetap bersemangat untuk melakukannya, karena saya tahu ini adalah sebuah tugas yang saya harus selesaikan di sepanjang hidup saya gitu ya, di kota ini. Dan selalu saya katakan saya ada di kota ini untuk sebuah misi, dan saya tidak mau melebur menjadi sama seperti mereka ya. Banyak kan juga perantau ke sini ya, mereka membuat kehidupan. Saya datang ke sini bukan untuk itu. Saya di sini untuk sebuah tugas. Makanya rekayasa Tuhan atau rancangan Tuhan itu benar-benar semuanya itu ada dalam rencana Tuhan. Jadi dulu memang pernah kuliah di sini, tapi ya belum punya spirit yang seperti yang saya miliki sekarang. Ya, saya tinggalkan kota ini, saya hidup di Jawa kurang lebih 15 tahun. Kemudian datang ke sini dulu ketika kuliah ke sini ada tujuannya. Jadi kalau saya tetap di sini, ya itu semua kebetulan. Ya saya akan mungkin akan sama seperti mereka, tamat kuliah, mungkin cari kerja atau membangun kehidupan di sini dan menjadi sama tanpa visi. Dibawa dulu keluar, lalu diutus lagi bawa ke sini dengan sebuah panggilan. Dan saya tidak boleh mati dengan atau menjadi sama jadi dengan mereka. Jadi ada sebuah elemen atau ada satu unsur yang membuat saya berbeda. Ada satu tugas, ada satu hal yang saya harus selesaikan di sini. Itu tadi, mengubah, bukan cuma sekedar udah tepuk tangan, bukan, tapi ada sebuah hidup yang diubahkan. Ada pengertian tentang kebenaran yang seluruhnya, tentang neraka, bahwa juga tidak semua orang Kristen akan masuk surga, termasuk yang udah harismatik ya, yang merasa ini yang paling benar. Tapi kalau sikap hidupnya yang nggak diubahkan, jangan mengira bahwa itu sudah aman. Saya bersyukur untuk api itu yang terus berkobar-kobar, itu yang terus di dalam hati saya. Ketika saya berbahasa roh, saya katakan saya ada di sini untuk sebuah tujuan, saya di sini untuk sebuah misi. Ada kobaran api yang saya harus tularkan gitu ya. Sampai saya melihat seperti di MTRC, mereka terus menyala-nyala buat Tuhan, mengerti kehendak Tuhan apa yang harus diubahkan, mandiri dalam berdoa. Di rumah selalu berkata, ada sebuah nyanyian pengagungan kepada Tuhan. Sebab Kau besar Tuhan. Di rumah itu ada mesbah keluarga, ada mazmur, ada hadirat Tuhan, ada hal yang berbeda daripada cuma cukup ke gereja dengarkan firman Tuhan dari hamba Tuhan, kemudian Senin sampai Jumat sampai Sabtu tetap sama seperti kebanyakan orang. Enggak seperti itu. Itu saya menyala-nyala untuk sebuah pekerjaan Tuhan. Ada hal yang akan Tuhan nyatakan lewat kita. Makanya kalian di MTRC adalah pendoa. Makanya pokok-pokok udah dibagikan karena saya percaya kalian berdoa. Saya sia-sia saja bagikan ini ke grup-grup yang lain yang saya nggak percaya dia terus berdoa. Mungkin saja berdoa, tapi ya seperti yang saya katakan, berdoa secukupnya. Untuk berperan untuk sebuah pergerakan besar harus punya kualitas dan kuantitas doa yang mumpuni, bahkan berbahasa roh ya gitu. Dan kita mau lakukan ini adalah sebuah panggilan bersama dengan diri saya gitu ya. Bahkan saya rindu juga di komsel yang lain dilakukan seperti yang saya lakukan. Saya sudah katakan kemarin, kalau ingin dipakai oleh Tuhan, kalau ingin melayani, nggak bisa punya kapasitas rohani dan aktivitas rohani yang rata-rata. Kalau di komsel yang mau meledak, dipakai Tuhan misalnya bisa melakukan apa yang saya lakukan, dia harus punya persekutuan yang lebih, seperti Paulus katakan, berbahasa roh lebih, punya pengenalan Tuhan yang lebih, komitmen Tuhan yang lebih, karena kita akan menanggung. Kita harus menanggung beban rohani yang lebih berat. Kita harus bisa mentransfer air kehidupan kepada mereka. Jadi kalau biasa-biasa ya nggak bisa mempertontonkan, tidak bisa mendemonstrasikan semangat yang lebih kepada orang yang dijangkau. Beda kalau orang yang berapi-api itu berbeda, bicaranya juga berbeda. Nah, jadi saya katakan pada orang-orang lama di sini, bahkan yang melayani di gereja, yang buat komsel, harus berbeda. Komitmen dalam berpuasa, mencari Tuhan, dan juga kesucian hati diperhatikan, kerendahan hati yang merindukan Tuhan harus lebih ya
Dan selain kerinduan itu juga saya mau sampaikan kepada kita bahwa tadi juga kerinduan ada apa, komsel-komsel yang bisa mencontoh apa yang saya lakukan gitu ya. Juga hal penting ya tentang modul. Saya itu bersyukur sekali ya, sama seperti kemarin juga saya katakan di waktu yang lalu, bagaimana Tuhan sudah persiapkan punya kapasitas untuk mendidik puluhan anak di bimbel ya. Sekarang keterampilan itu, keahlian itu Tuhan pakai untuk kemuliaannya Dia. Lalu kemudian juga modul-modul ya. Jadi kalau sama anak-anak itu ya, jangankan mereka anak-anak, yang dewasa pun kita kalau baca firman belum tentu semuanya ngerti. Lalu saya masuk kepada mereka, saya pertemuan dengan penegasan bawa modul. Jadi modul-modul yang saya hafalkan, kita hafalkan itu sangat bermanfaat, sungguh bermanfaat untuk melayani. Jadi saya bagikan kepada mereka misalnya Matius 28 ayat 20 ya, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Nah, saya kasih ayat hafalan itu, lalu kemudian namanya anak-anak saya harus tanya, apa yang kamu ngerti dari ayat ini? Nah, mereka ditantang untuk berpikir, lalu mereka diajar berbicara pada saat berbagi, gak apa-apa dari hal sederhana. Lalu saya kasih tahu artinya, mereka harus catat. Nah, sebagai penuntun, nanti kalau ketika saya tanya, gak apa-apa dengan bahasa sendiri. Kenapa? Untuk anak-anak, supaya kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, lalu kemudian ketika bagikan ayat, janganlah sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan pergaulan yang baik. Apa maksudnya ini? Nah, saya coba dengarkan mereka punya pengertian. Nah, ini namanya menjaga pergaulan, ya, menjaga pergaulan. Kemudian juga saya bagikan tentang Matius 5 ayat 37 ya. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal pada sehat. Ini maksudnya tentang apa? Berkata jujur. Nah, lalu setiap saya bagikan sharing sesuatu, saya minta lagi mereka, karena dulu saya diajar seperti itu, dan itu saya bagus untuk wariskan, berdua-dua membagikan supaya mereka berlatih berbicara. Bahkan saya sudah temukan ini kayaknya calon orang kuat, ini calon pemimpin nanti. Jadi modul itu perlu untuk dirimu melayani. Nah, jadi di sini pun tetap diaktifkan, jangan menjadi malas, hafal modul. Dan karena kesibukan saya mohon maaf gitu ya, rasanya nggak bisa lagi ikut merespons modul-modul itu. Tapi tim inti, tim admin, bahkan bukan cuma admin atau para pendoa syafaat gitu ya, orang-orang kuat, kita juga di MTRC kan kita juga mendapat giliran untuk menghafal, saling mendukung ya, saling mendukung. Beberapa sudah melakukannya dengan baik, dan kita terus lakukan itu. Yang malas-malasan bangkit kembali, karena itu berguna bukan cuma untuk diri sendiri, tapi ketika berbicara kepada orang. Saya berpikir dalam hal ini pun saya betul-betul diperlengkapi untuk menuntun mereka. Jadilah orang yang membanggakan Tuhan, berprestasi, mengubah, jangan ikut lebur dengan kekristenan yang biasa. Dan saya mau didapati cemerlang oleh Tuhan. Saya mau membanggakan hati Tuhan. Bahkan seperti kebiasaan baik saya juga saya lakukan ketika saya keluar rumah, saya pesan ojek online atau taksi online. Saya bilang, Tuhan, itu sebuah momen buat saya untuk tetap lakukan apa yang saya lakukan ketika terlebih ketika misi di Palembang. Saya berbicara pada Yesus, saya ajak mereka ngobrol. Seperti yang saya katakan, ditanya pekerjaannya apa, kemudian saya berbicara, saya melayani orang-orang Kristen, saya berbicara kepada mereka, saya melayani mereka, dan saya katakan pada mereka, ya menurut iman kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya Yesus sudah benar, tapi kalau hidup kita nggak benar, maka itu juga tidak menjadi jaminan kita samakan. Mereka sudah tahu,
kemudian kita bertukar pikiran seperti yang sudah saya katakan. Oh, bagi kami Yesus itu adalah nabi. Oh gitu ya. Dan bagi kami kalau nggak ngakuin Yesus sebagai nabi, bahkan dia bukan orang yang menganut agama kami gitu ya. Oh gitu ya. Itu jadi pengetahuan baru buat saya. Iya, tapi bagi kami ya Mas, bahwa Yesus itu Tuhan, satu-satunya juru selamat. Dia udah mati untuk tebus dosa manusia, dan kalau mau sampai kepada Bapa yang kami sebut Allah Bapa, hanya melalui Dia. Nggak langsung saya katakan, dan memang nggak katakan agama kami yang penting karena agama nggak menyelamatkan, tetapi tekankan sebuah poin bahwa Yesus Tuhan. Dia adalah jalan keselamatan. Dia sudah mati untuk dosa manusia, dan saya tahu bahwa Bapa saya itu, Tuhan saya itu senang setiap saya melakukan itu. Jadilah orang Kristen yang berbeda, yang membanggakan, dan nanti Tuhan tepokin kita ketika bertemu dengan Tuhan. Ini berbicara tentang kekekalan. Dan saya berharap untuk apinya ditangkap, dan kita hanya bisa melakukan ini kalau kita sungguh-sungguh mengalami kepenuhan Roh Kudus. Makanya saya katakan, rindukan kepenuhan Roh Kudus. Makanya saya lihat kalau ada orang-orang di antara kita MTAC yang belum mengalami kepenuhan Roh Kudus tapi udah luar biasa, aduh Tuhan, saya bilang gemes ya. Andai kan sahabat saya ini dipenuhi Roh Kudus, wow, lebih bahkan bisa kayak saya kayaknya, bisa meledak gitu, membuat ledakan gitu maksudnya, bukan ledakan bom ya. Rindukan itu, karena pelayanan tanpa kuasa Roh Kudus itu tidak akan pernah bisa mengadakan ledakan. Beda. Makanya Tuhan tahu yang baik, Tuhan tahu yang penting. Makanya Tuhan bilang sebelum mengutus muridnya, tunggu ya, nanti kamu akan dipenuhi kuasa Roh Kudus supaya berani memberitakan Injil. Jadi kalau rindu untuk mengambil bagian, lebih lagi rindukan kepenuhan Roh Kudus. Beda pelayanan orang yang tidak disertai oleh kuasa Roh Kudus dengan cuma hanya kerinduan biasa gitu. Ini saya katakan bukan menuduh, memojokkan, tapi memotivasi orang-orang yang sudah luar biasa di MTRC ini untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus gitu ya. Nah, itu saja yang saya mau bagikan sebagai sharing untuk kali ini, karena terus menyalakan api kita untuk kita terus bergerak melihat panggilan Tuhan terjadi dalam komunitas kita. Sekalipun komunitas kecil, tapi Tuhan percayakan sesuatu kepada orang yang bersungguh hati di tempat ini gitu ya. Kita menjadi kelompok kecil juga bersungguh-sungguh, bagian dari kecil yang bersungguh-sungguh, dan responi itu. Dan tadi saya katakan, kalau memang hatimu sama dengan hatiku, akan tetap bersama untuk tahun depan lagi. Tetapi kalau tidak, nanti kita akan saksikan, oh berarti orang ini nggak sungguh-sungguh membangun dengan hati murni, tidak sungguh-sungguh memperkirakan biaya dalam mengikut Tuhan, dan dia akan terlepas. Kita akan terus berlari sampai akhir pertandingan iman, atau sampai Yesus datang di awan-awan ya. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa, dan